sebelum nanti ada pemrograman nanti saya jelaskan dulu tentang sejarah dari museum ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Basir dan ini sedang pengajuan yang sekalian. Museum ini diresmikan pada tanggal 11 April 1982 oleh Menteri Pendidikan Dr. Daud Yusuf ya. Namun peletakan koleksi pertama itu merupakan Arca Makaran yang di Jawa. Nah itu ya koleksi kita pertama yang disebut dengan Arca Makaran diletakkan oleh presiden yang pertama yaitu Insinyur Soekarno yang pada tahun 1924, sehingga museum ini dulu dikenal dengan Museum Jawa Arca. Museum ini dulu dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah pada tahun 1999 sampai tahun 2000 terjadi otonomi daerah dan museum ini diserahkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah sekarang dikelola oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dikenal dengan Museum Provinsi Sumatera Utara. Apa itu pengertian dari museum? Ya, nah pengertian dari museum adalah suatu lembaga yang bersifat tetap, ya, tidak mencari keuntungan dan terbuka untuk umum. Ya, jadi museum itu bebas siapa aja boleh masuk. Nah kemudian apa sih fungsi museum? Ya, fungsi dari museum adalah tempat menyimpan, merawat, memamerkan dan mengedukasikan koleksi-koleksi hasil peninggalan sejarah dari budaya kita masa lalu. Ya. Di samping itu museum juga berfungsi sebagai tempat rekreasi dan penelitian. Ya. Hingga saat ini museum kita telah memiliki kurang lebih dari 70 koleksi terdiri dari berbagai jenis seperti etnografi, filologi, numismatik, heraldika, ya, dan yang lain-lain sebagainya, sehingga museum ini dikategorikan dengan museum umum ya. Nah kalau museum yang koleksinya terdiri dari berbagai jenis bidang ilmu ya dikategorikan dengan museum umum ya. Nah kalau museum khusus adalah museum yang memiliki hanya koleksinya satu jenis ya, seperti museum perkebunan ya, ada tentang perkebunan ya, kemudian museum layang-layang, museum uang dan sebagainya ya. Nah nanti dia masuk ruang pameran di sini terdapat ruang prasejarah, ditampilkan koleksi-koleksi prasejarah atau manusia purba pada masa lalu ya. Manusia purba itu berdiri dua, yang pertama Homo sapiens, yang kedua Homo erectus ya. Homo erectus itu belum memiliki pikiran ya, belum memiliki kecerdasan ya, jadi dia masih beraktivitas dengan menggunakan pakaian ya, karena belum tahu membuat pakaian ya. Beda dengan Homo sapiens yang sudah memiliki kecerdasan, jadi sudah bisa membuat pakaian yang terbuat dari kulit hewan ya. Terdapat juga di situ koleksi-koleksi atau peralatan yang digunakan manusia purba pada masa lalu seperti kapak batu ya, atau kapak perimbas atau sumatralit yang digunakan untuk memotong ya, memotong hewan atau meluncurkan sesuatu ya. Kemudian ada batu jala, mata pancing dan sebagainya ya. Terdapat juga hewan-hewan yang dilindungi di Sumatera Utara seperti harimau, peringgili ya, kemudian biawak, burung madu ya, dan sebagainya. Nanti kita bisa mengikuti. Nanti masuk ke sebelah kanan ya, di situ terdapat ruang lantai 1 bagian barat, terdapat koleksi megalitik ya. Megalitik ini adalah yang kita sebelum mengenal agama. Jadi koleksinya itu bermacam-macam yang berhubungan dengan supranatural ya. Ya seperti yang ada peti mati dari ini ya, orangnya sih ya. Peti mati dari Nias namanya Hasimitulasara ya, Hasimitulasara itu nama peti matinya. Peti mati ini hampir sama badannya dengan peti mati dengan suku lainnya ya, cuma dia ada kepalanya ya, lehernya panjang, ada kepalanya, itu berbentuk seperti naga ya. Itu disebut dengan lasara ya. Nah kemudian ada tempat obat seperti burung, kemudian siansa ya, perminakan dari batang karu dan sebagainya ya. Terdapat juga meja berasal dari dairi ya. Ada orang dairi, bapak dairi ada ya. Meja dari dairi fungsinya sebagai penjaga kampung ya. Jadi kalau ada orang mencuri atau berbuat jahat kepada kampung itu, meja itu bisa mengeluarkan suara ya, atau tanda-tanda sehingga masyarakat bisa bersiap-siap ya, mengantisipasi kejahatan yang akan timbul ya. Kemudian ada patung panggilan dan berkembang, kemudian ada pestanaklah, kemudian ada dewa kayu ya, dari bakat bunga dan sebagainya ya. Kemudian masuk ke ruang ibu Buddha
Di situ tampilkan koleksi-koleksi untuk Buddha seperti Patung Amitabha, Prasna Paramita, Dewi Lasmi dan sebagainya. Ya. Ini kita temukan dari situs perjanjian yang di Padang Lawas. Tahu Padang Lawas di mana? Tahu Padang Lawas? Ya, Padang Lawas itu ya berdekatan dengan Sidepuan. Ya, Sidepuan tahu ya. Ya, kemudian kita temukan juga di situs kota Cina, Marilan Belawan. Ya. Nah, kemudian masuk ke ruang Islam, di situ ditampilkan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan sejarah masuknya Islam ke Sumatera Utara, ya, seperti naskah-naskah kuno, naskah fikih, tasawuf, kemudian naskah tajwid dan sebagainya. Ya. Terdapat juga nisan-nisan kuno, ya, replika nisan makam Papat Tinggi. Ya. Makam ini di atas gunung, jadi dia kalau naik ke makam itu harus menaiki 1000 anak tangga, ya, di Barus. Ya. Nah, nanti kalau di Tapateng itu terkenal dengan situs peradaban Islam terbesar di Sumatera. Ya. Nanti kalau ada jalan wisata sejarah, wisata budaya boleh. Ya. Nah, kemudian masuk ke ruang kolonial, di situ tampilkan koleksi-koleksi kolonial atau sejarah perkebunan yang ada di Sumatera Utara. Ya. Nah, jadi Belanda datang ke Sumatera Utara itu bekerja sama dengan Sultan Delhi membuka lahan perkebunan yang ditanam tembakau, yang dikenal dulu dengan tembakau Delhi. Ya. Belanda mengambil pekerja dari masyarakat setempat, gak ada yang mau, seperti Karo, Melayu, Toba gak ada mau. Ya. Jadi Belanda mengambil inisiatif mendatangkan pekerja dari pekerja Cina dari Penang, Malaysia. Ada orang Cina sini? Orang Cina? Ya. Nah, kemudian Belanda membuka lahan perkebunan, memperluas perkebunannya. Kurang lagi pekerjanya didatangkan dari India. Ada orang India? Ya, udah. Kurang lagi didatangkan dari Jawa. Ada orang Jawa? Ya, jadi kalau ada pertanyaan ya kenapa banyak Jawa, Cina, India di Sumatera Utara itu, yaitu dibawa oleh Belanda, ya, dari sejarah kolonial atau sejarah perkebunan yang ada di Sumatera Utara. Nah, kemudian nanti naik ke lantai 2, di situ tampilkan koleksi-koleksi daur hidup mulai dari kelahiran sampai kematian, ya, seperti peralatan makan sini, ya, kemudian perikanan, peternakan, ya, perdagangan, transportasi, ya, kemudian terdapat juga peti mati dari Batak Toba yang disebut dengan laba-laba. Ya. Nah, terdapat juga di situ koleksi miniatur rumah adat dari berbagai etnis. Tahu etnis? Ya, etnis atau suku. Ya. Mau tanya, ada berapa suku asli Sumatera Utara? Ya, 8, betul. Bapak mau tanya dulu. Ayo, Ben. Udah sini. Ya, tepuk tangan untuk Abed. Ya. Sebutkan 8 etnis asli Sumatera Utara. Sebutkanlah kamu sendiri, kan gitu. Etnis atau suku asli Sumatera Utara. Ada yang bisa 8? Ada yang bisa 8? Ada yang bisa 8? Ya, ini siapa namanya? Hah? Ya, namanya Vanessa, ya. Vanessa ini kalau bahasa Bataknya menghapus. Ya. Oke, ya, sebutkan 8 etnis asli Sumatera Utara.
Sisir, ya, tepuk tangan. Ya, etnis asli Sumatera Utara 8, 5 kata, Karo, Toba, Simalungun, Angkola Mandailing, Pak Deli, ya, Melayu, Nias, Pesisir Sunda. Ini ada 8 ya. Kalau yang lainnya ini pendatang seperti Jawa, Cina, India, ya, Banjar, Padang, ya, dan selebihnya pendatang. Nah, kemudian masuk ke ruang selanjutnya, lantai 2 bagian timur, ya. Di situ terdapat koleksi-koleksi tenun, ya. Tenun berbagai tenun yang ada di Sumatera Utara, ya. Nah, kalau baru tanya dulu, tenun di Sumatera Utara itu ada bermacam-macam jenisnya sesuai dengan etnis masing-masing, ya. Ada orang Tuba sini? Tuba, Tuba, ya, sini, Tuba. Sini apa? Padesa. Ini. Ya, tenun dari Batak Toba disebut dengan ulos. Tepuk tangan. Nah, semangat tepuk tangannya. Ya. Ada karung? Karung. Sendiri, ini jelas dari sendiri, harus bangga dengan sukunya sendiri, ya, nggak boleh malu dengan sukunya sendiri, ya. Kalau di Batak Toba namanya ulos, kalau di Karo, ya tahu, ya, tepuk tangan, ya tahu. Ada yang kawin lain? Karo nggak ada lagi Karo? Nggak ada. Oke, ada Simalungun? Simalungun ada? Maju bikin. Ya, sini. Ya, kalau di Batak Toba ulos, ya, kalau di Karo wis, ya, jangan tahu, ya. Di Karo wis, Simalungun? Suri, salah, kurang tepat, ya. Bisa lebih tepat, gitu. Ada lagi Simalungun? Ya, sini. Sini kau. Kalau di Toba ulos, di Karo wis, Simalungun. Yuk, tepuk tangan. Ya, kalau di Simalungun namanya hiu tenunnya, ya. Ada orang Pak Deli? Ya, ada orang Melayu sini. Ya, itu namanya ulos, di Karo namanya ulis, di Simalungun hiu, di Pak Deli namanya oles, ya, oles. Ya, kalau di Melayu, oke, dia tepuk tangan. Ya, itu harus paham, ya, harus tahu. Itu kan kita masih gunakan sehari-hari, ya, belum ditinggalkan. Jadi harus tahu, paling tidak yang kita gunakan itu harus tahu namanya, ya. Jadi jangan bilang orang Karo pakai ulos, nggak ada itu. Orang Simalungun pakai ulos, enggak, ya. Semua punya nama masing-masing, ya. Nah, kemudian masuk ke lantai kedua selanjutnya, di situ terdapat koleksi alat musik, ya, seperti sigu dan Nias. Tahu sigu? Pendeta. Ya, karena kalau Nias itu kan jarang masuk. Coba jelaskan itu sigu itu apa? Alat musik itu. Jaringan dunia ada harus. Ya, nggak boleh. Oke, dulu tepuk tangan dulu.
Iya, sigu itu alat musik dari Nias ya. Dia katanya pernah dengar cerita dari bapak ya, teman belum pernah lihat. Sigu itu adalah keong yang besar ya, besar dia. Jadi di lubang ujungnya baru ditiup ya. Jadi mengeluarkan suara, itu namanya sigu. Sigu itu berasal dari Nias ya. Garantung dari Batak Toba, kecapi dari Melayu ya, kasapi dari Batak Toba, gondang sambilan dari Kolam Mendeni ya, nanti Anda bisa lihat. Nah kemudian terdapat juga koleksi kesenian seperti sigali-gali, kuda-kudai, udara-udara dari Karo dan sebagainya. Nah kemudian terdapat juga keramik ya yang ditemukan ya dari berasal dari abad ke-9 sampai ke-19 ya, berasal dari dinasti Sung, dinasti Ming, dinasti Yuan ya, keramik Tiongkok, Eropa dan sebagainya. Nanti Anda bisa lihat itu berbagai macam-macam keramik ya. Nah kemudian terdapat juga koleksi permainan tradisional seperti congklak, ketapel, patung lele, patrau dan sebagainya ya. Nah kemudian turun ke bawah, di situ ditampilkan koleksi pers atau koran-koran tempo dulu ya, bahwa koran pertama yang ada di Sumatera Utara itu menjadi koran diterbitkan oleh seorang yang berkebangsaan Belanda menggunakan bahasa Belanda, diterbitkan pada tahun 1885 ya. Nah kemudian juga di sini terdapat koleksi-koleksi senjata perbuatan dalam penjajah seperti bambu runcing, parang, bola dan sebagainya ya. Nah terdapat juga buku-buku pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Perlu tanya dulu ya, ini namanya pahlawan nasional. Ini siapa namanya? Ya, sebutkan nama pahlawan nasional berasal dari Sumatera Utara selain Sunan Mengaraja. Oke, apa aja tepuk tangan? Ya, pahlawan nasional Sumatera Utara Sunan Mengaraja, kemudian pahlawan nasional Sumatera Utara. Ada Malik, tidak tepuk tangan. Laki-laki. Amir Hamzah, Sunan Mengaraja, ada Malik. Nasution, mana ada Nasution? Ada memang ada Nasution. Tunjuk tangan Nasution dulu. Nah, itu Nasution kan bukan pahlawan nasional. Mana ada Amir Nasution? Amir Nasution betul? Betul Amir Nasution? Salah itu. Gak tahu, tunjuk tangan dulu, gak tahu. Masih 3, 2 lagi. Ya? Bupati Tipus berdiri Kota Medan. Bukan pahlawan nasional. Ahad Nasution, tepuk tangan, dia. Satu lagi. Jalan lagi, kacamata. Udah tadi. Gak tahu. Tahu. Abdul Haris tadi udah Ahad Nasution. Ahad Nasution itu Abdul Haris Nasution. Gak tahu. Ya, nanti ada yang bisa lihat di sini, kita ada 12 ya. Dari Panjaitan, Ahad Nasution, Adam Malik, Tugu Simatupang, Ferdinand Tumatoguri, Kiras Kalun, yang Binti, ya, Jainul Arifin, ya. Jadi ada 12 orang. Oke, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Sebelum kurang pameran, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya,
makanan dulu dari negara lain. Ya. Sebutkan pengertian museum. Ada bisa? Pengertian museum. Ya, ini. Ya, pengertian museum. Bersifat umum, bersifat tetap, terbuka umum, dan tidak menentukan. Ya, betul, tepuk tangan. Biasanya jarang yang bisa jawab, ini lumayan lah. Benar ya. Pertanyaan terakhir, cewek ini. Sisanya terus. Ya, pertanyaannya gampang ya. Sebutkan halaman dari museum ini. Lalu bilang jalan apa, nomor berapa? Nggak tahu? Ya nggak tahu. Ada tahu? Ya berdiri di situ. Jakarta. Jakarta. Ya kan ada pusat Jakarta kan? Ada yang pusat Palembang. Oke, ya betul. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya sebelum kita pameran saya jelaskan tiga ya. Saya sampaikan yang pertama dilarang makan dan minum di ruang pameran ya. Kedua dilarang dengan kaca fitri ya, yang kota itu menggunakan kaca fitri ya. Dan ketiga nggak boleh lari apalagi teriak-teriak sekencang-kencangnya ya. Boleh nanti capek ya. Oke, bisa semua? Bisa? 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 Oke, sekian dan terima kasih. Selamat datang di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Ini